tamu-tamu saya yang berasal dari semua negara lah, semua bertanya, di mana saya mau makan Indonesian food? Makanya saya buatlah rumah makan Indonesia di Kuwait gitu. Karena di sini yang terkenal itu memang masakan Thailand. Makanya niat saya itu memang itu, pengen membawa masakan Nusantara mendunia. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Beberapa video sebelumnya saya sudah mengupload teman-teman di luar negeri yang mempunyai restoran. Ada yang di Inggris, ada yang di Swiss. Nah, satu lagi ini ada teman saya yang punya restoran di Kuwait. Mari kita sapa yang di sana. Halo, Mbak Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rosi. Gimana kabarnya di sana? Lagi musim panas, Mbak. Panas banget. Duh, sekarang 42. Yang kemarin itu 49. Bisa dibayangkan gitu Ya panasnya. Allah. Sebelumnya Mbak Nia bisa memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa channel YouTube Rosi Meilani. Nama saya Nia Amelia gitu. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terus saya sekarang menetap di Kuwait, punya keluarga, punya anak satu. Saya bergerak dalam bidang kuliner di Kuwait. Mbak Nia, ini datang tahun berapa ke Kuwait? Lalu kenapa memutuskan membuka restoran ini? Saya datang di Kuwait itu tahun 2000, Mbak. Sebelumnya saya kuliah dan bekerja di Jakarta. Bertemu suami saya di Jakarta. Kemudian saya menikah, 4 bulan menikah, kemudian suami saya memboyong saya di sini. Saya sebelum menikah dengan suami, saya kebetulan bekerja di perbankan. Saya di Kuwait, saya total menjadi ibu rumah tangga waktu itu. 5 tahun ke sini, saya di Kuwait. Tapi setelah itu, saya kembali lagi ke Indonesia membangun usaha saya. Saya membangun usaha di bidang perhiasan gitu. Karena memang dari dulu, saya memang kan sebelum menikah juga dengan suami, saya bisnis perhiasan juga selain kantoran gitu. Jadi naluri bisnis saya itu setelah 5 tahun bergejolak nih. Saya pikirkan, aduh, ngapain ya? Ngapain gitu, aduh, saya nggak, not my type gitu, just duduk di rumah, gini, gitu nggak ngurus anak gitu, aduh nggak lah, saya bilang gitu. Makanya saya pulang ke Indonesia, nah itu baru saya merintis di sana 5 tahun, balik lagi ke sini gitu. Ya. Tapi bisnis di Indonesia running well, nggak usah ditongkrongin juga ya? Teman saya yang menjalankan sama keluarga juga ada keluarga. Nah, kemudian memutuskan membuka restoran Indonesia di Kuwait, apa yang menjadi bahan pertimbangannya? Jadi gini Mbak Rosi, saya juga ada galeri juga sedikit di sini. Terus saya ada tamu-tamu saya, ada customer saya yang itu masih saya jalankan perhiasan. Tamu-tamu saya yang berasal dari semua negara lah, India, Vietnam, Malaysia, Filipina, semua bertanya, Nia, if I want to eat Indonesian, di mana saya mau makan Indonesian food? Dia bertanya sama saya, terus saya mau bilang, saya mau ngajak kemana ya? Saya bilang gitu. Karena mereka sudah biasa lah dengan restoran yang lain kayak Thailand kayak gitu. Tapi saya mau buat mereka pengen, karena saya kan kadang-kadang ketika saya bawa ke rumah saya, kebetulan ya bisnisnya di rumah, saya menyajikan makanan-makanan Indonesia gitu loh, makanan Indonesia gitu. Dari itu, di mana sih saya ini kalau kita mau visit, terus saya bilang nggak ada di sini gitu. Nah, pertanyaan seperti itu yang menggerakkan saya untuk udahlah iseng bisnis kuliner gitu. Makanya saya buatlah rumah makan Indonesia di Kuwait. Saya buatlah rumah makan Indonesia di Kuwait gitu. Oke. Jadi keinginan atau terpikir untuk membuka restoran Indonesia di Kuwait berdasarkan karena banyak tamu-tamu yang multinegara itu menanyakan di mana saya bisa mendapatkan makanan seperti ini. Nah, akhirnya memutuskanlah itu. Idenya awalnya dari situ. Ya, idenya awalnya dari situ. Yang juga pengen memperkenalkan menu-menu Indonesia Nusantara ini loh di sini. Saya suka jalan-jalan tuh, Mbak. Saya ada menemukan rumah makan di Dubai sana. Saya bilang,
kenapa Dubai bisa, kenapa Kuwait nggak, maksudnya kenapa nggak gini. Sedangkan enak juga di Dubai atau di Bahrain atau di mana itu saya ketemu makanan Indonesia tuh lumayan juga. Nah, kenapa di Kuwait ini kenapa enggak? Sudahlah. Gitu. Nah, itu memutuskan itu untuk start bisnis restoran tahun berapa? Belum lama sih, baru ada belum setahun, Mbak. Mau setahun. Oke, mau setahun. Nah, restorannya dinamakan apa? Nah, kalau soal nama itu kemarin itu agak sedikit ini ya Mbak ya, agak sedikit bingung. Namanya apa sih yang apa sih menjual gitu? Namanya kita namanya yang mencirikan Indonesia. Ya, mencirikan Indonesia apa sih? Sudahlah, pakai nama di mana saya di mana saya berasal aja gitu. Udah Lombok aja gitu. Di samping saya ingin juga membuat nama Lombok itu agak sedikit ini di mata. Soalnya orang di sini bilang Bali, ya udah Bali, gitu ya udah Lombok. Jadi saya pengen juga mengangkat tempat daerah saya. Gitu. Jadi pemilihan nama Lombok itu untuk memperkenalkan Indonesia juga, biar Lombok sama Bali 11-12 sama terkenalnya. Dan adapun menu-menu yang disajikan, apa saja itu Mbak di restorannya Mbak? Nah, kalau soal menu, saya mengusung menu Nusa Tenggara gitu, yang daerah Lombok sama Bali, karena saya lihat di sini kan di masakan Bali itu agak mendunia dikit ya, agak mendunia gitu loh, kayak sate kusutnya penggemarnya banyak, makanya saya ya udahlah cita rasanya dan tukang masak, saya tukang masak Mbak, jadi dari bukan Lombok saya langsung. Iya, dari Lombok langsung, jadi cita rasanya itu khas. Otentik Lombok. Otentik Lombok. Nah, awalnya saya kan nggak berpikiran cuma hanya nama, tapi saya berpikiran semua masakan ada di sana, seperti Vietnam, kayak masakan Thailand. Kita ada beberapa masakan-masakan. Tapi dengan berjalannya waktu, larinya memang ke Indonesia sekali begitu. Jadi, karena ternyata digemarin gitu. Jadi asalnya menunya alternatif ada Thailand, ada Filipina, tapi orang-orang yang membeli justru lebih laku yang menu Indonesia. Masakan Indonesia, kari ayam, terus soto ayam tuh, bakso, rawon. Yang paling booming saya itu ada namanya bebalung, Mbak. Jadi itu sup. Bebalung itu namanya. Itu di Lombok juga booming juga sih. Namanya yang kita ada khas bebalung. Itu jadinya dari iga, tulang iga, kita buat sup. Kita buat sup, udah kita sajiin panas-panas pakai nasi, pakai sambal, pakai jeruk. Waduh, enak banget. Itu musim dingin, Mbak. Terus yang kedua juga ada ayam pelecing, ayam taliwang gitu loh. Itu jadi ayam bakar dipakein bumbu khas kita. Terus ada juga tom yum, ada juga Chinese food gitu loh. Chinese food kayak bihun, kayak kuitiao, kayak ini. Tapi semua saya ada 57 menu. 57 menu? Wah, banyak sekali ya. Banyak sekali. Kalau pembelinya berapa persen orang lokal, berapa persen orang Indonesia yang ada di sana atau Asia lah, kayak di sana banyak orang Filipina, Thailand ada banyak? Banyak. Nah, jadi Malaysia non Asia sama yang Asia berapa persen? 50 Mbak, 50. Setengah-setengah. Kalau untuk orang Asia mungkin dia sudah biasa lah makan kari, terus bakso mungkin gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang Kuwait sendiri mencoba makanan Indonesia, apa respon mereka? Langsung suka atau gimana? Kalau orang lokal agak jarang makanan pedas. Jadi mereka suka kayak soto, tapi nggak pedas kan, nggak kuah yang berkuah. Kalau nasi, ya mereka senangnya nasi campur gitu, karena saya ada menu nasi Bali. Jadi nasi Bali itu ada nasinya, ada ayam betutu. Nah, saya juga menampilkan ayam betutu, jadi ayam khas Bali. Itu orang India itu suka banget, karena agak spicy kan, agak spicy. Terus kita ini ada satenya. Jadi ternyata respon mereka
bagus. Alhamdulillah respon mereka. Kalau mengenai ini bahan-bahan, semua bumbu-bumbunya kan Indonesia kan banyak banget ya dan spesifik. Di Kuwait untuk soal bumbu-bumbu bagaimana? Di Kuwait itu kita tidak kesusahan soal bumbu, tapi hanya harga. Oh, harga. hanya ya harga agak seperti sereh gitu Mbak, seperti sereh, lengkuas, itu memang ada, semua ada. Cuma yang tidak ada di sini itu kencur, kayak kalau nggak salah kencur jarang di Kuwait. Daun pandan pun ada, Mbak Rosi. Ada daun pandan yang dulu saya berpikir gini, aduh kalau saya buka rumah makan, gimana ya bumbu-bumbunya? Repot. Ternyata nggak, semua ada di sini. Iya. Nah sekarang gini Mbak, kita kan di sini di Inggris ya, Maret itu kan mulai lockdown. Nah kalau di Kuwait, kapan mulai lockdown dan efek pandemi ini segimana ngehitnya restoran Mbak Nia? Untuk awal-awal kita tutup total, yang awal-awal 3 bulan yang lalu itu kan kita memang tidak dibolehkan untuk membuka, jadi kita tutup total itu. Ya memang sih inilah resikonya, agak sedih juga sih kalau saya mau ngomongkan masalah yang satu ini. Padahal kita kan sangat bahagia dengan respon orang, tapi ya sudahlah, saya kembali ke Allah. Tuhan itu nggak akan menutup rezeki setiap umatnya gitu loh. Jadi alhamdulillah selama ini ada juga orang membeli, ada juga orang order. Jadi at least oh ya responnya orang ternyata lumayan juga. Tapi kalau dibilang kalau dibilang efek, sangat efek. Nah setelah 2 bulan baru kita bisa terima delivery. Delivery itu pun ya udah kita kejar-kejaran. Mau nggak mau kita harus target kan. Tapi ya mau dibilang target ya gimana, sudah begini ya. Tapi sekarang juga tahu. Nah sekarang udah berapa bulan mulai buka lagi sekarang? Sudah hampir 1 bulanan. Ya alhamdulillah bukan kembali ke normal, belum. Tapi masih new normal dengan kondisi kayak gini. Kalau di Inggris baru kemarin buka restoran, seluruh restoran, bahkan pemerintah juga memberikan diskon khusus untuk pembeli yang makan di tempat, maksudnya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian bisnis kuliner di Inggris. Mudah-mudahan ya di Kuwait juga ya sekarang cepat normal segala sesuatunya. Ngomongin suka duka, punya suka duka restoran Indonesia di Kuwait. Ada cerita apa nih dari suka dukanya usaha kuliner di sana? Sukanya itu saya itu bisa bertemu dengan banyak orang. Karena kan saya yang namanya kita sebagai owner, awal-awal saya harus di depan dulu. Saya nggak mungkin ninggalin, ibarat saya yang baru bayi, yang baru lahir, saya nggak mungkin akan harus dirawat jalan begitu. No, saya tuntun dia. Jadi tahu apa customer, apa ini, bagaimana permintaan customer. Saya bangga gitu. Cuma sukanya tuh bangga. Bisa mempunyai restoran Indonesia di luar negeri itu ada sedikit rasa kebanggaan juga sih. Nah, kalau dukanya ya udah dukanya selama pandemi. Ngomongin soal jam buka, hari apa dan jam berapa normalnya? Oh, kita buka setiap hari 12 jam. Jadi kita buka setiap hari itu dari jam 10 pagi untuk saat ini, walaupun normal ya dari jam 10 sampai jam 10 malam. Dari 10 ke 10 malam. Oke, ini lokasi restorannya berada di tengah kota, bisa dijelaskan nggak? Karena saya blank banget tentang Kuwait. Jadi areanya di mana nih, Mbak? Oh iya, itu nanti ada di Facebook kita, ada di Instagram, itu di Salmia, di Blok 10 namanya, Mbak. Di Blok 10, Street Isa Al-Katami namanya. Mbaknya kan suka incas di restoran ya, selama ini pernah ketemu sama orang Indonesia yang turis atau pernah ngobrol nggak sama orang Indonesia yang sebelumnya belum kenal? Kalau teman-teman kan pasti banyak yang datang. Tapi yang random people tiba-tiba datang menyapa, Mbak orang Indonesia, atau tahu ini ownernya orang Indonesia? Banyak, karena mereka memang suka ada restoran Indonesia di sini. Sampai mereka bilang begini, kadang-kadang search gitu, restoran Indonesia, keluar Lombok restoran, di sana nanya. Atau ada orang
dulu pernah beberapa customer itu mereka pernah ke Indonesia gitu. Mereka rindu dengan masakan Indonesia. Terus dia cari atau dia tanya ke embassy. Ada embassy yang mengarahkan atau jadi ada kerjasama. Jadi orang embassy udah tahu. Mungkin orang embassy kalau ada tamu-tamu langsung aja, ayo kita makan di sana gitu ya. Ya alhamdulillah orang embassy juga banyak ada membantu kita mengarahkan juga dan juga ya mesen-mesen gitu banyak ya. Sebelum ditutup mungkin mau ada pesan yang mau disampaikan? Ya pesannya semoga cita rasa Nusantara kita ini bisa booming, orang tahu. Karena di sini yang terkenal itu memang masakan Thailand. Masakan Indonesia sih belum begitu ini. Makanya niat saya itu memang itu, pengen membawa masakan Nusantara mendunia gitu aja. Oke. Nah, jadi buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, nanti kalau misalnya ada yang mau perjalanan dinas ke Kuwait atau mau liburan ke Kuwait, di sana ada restoran Indonesia namanya restoran Lombok, dijamin cocok di lidah kita orang Indonesia gitu ya Mbak? Insya Allah. Servisnya insya Allah memuaskan. Nah, tuh. Boleh langsung ketemu sama ownernya nanti. Orangnya asik, diajak ngobrol asik. Ntar kita ngobrol. Terima kasih ya Mbak Nia atas waktunya. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, terus restorannya buka normal seperti biasa dan tetap semangat memperkenalkan makanan Indonesia, khususnya Kuwait, ya umumnya seluruh dunia supaya makanan Indonesia lebih terkenal lagi di luar. Jangan lupa untuk pemirsa channel YouTube Rosi Meilani untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya akan mengajak teman-teman saya diaspora Indonesia di luar negeri lainnya dengan berbagai ceritanya, dengan berbagai bisnisnya, keberhasilannya, profesinya, dan lain sebagainya. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama.